Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 19 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Nemani Singarimbun. Kepada Bapak Nemani, kami persilahkan. Selamat malam. Bacaan renungan kita pada malam hari ini tanggal 19 April 2026 adalah untuk kebutuhan setiap hari. Ayatnya terdapat dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Segala berkat diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus. Yesus memanggil kita kepada dirinya bukan hanya untuk menyegarkan kita dengan kasih karunia dan kehadirannya selama beberapa jam, lalu mengutus kita keluar dari terangnya untuk berjalan terpisah darinya dalam kesedihan dan kegelapan. Tidak. Ia mengatakan bahwa kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Percayalah kepadanya senantiasa dan jangan ragukan kasih-Nya. Ia mengetahui semua kelemahan kita dan segala yang kita butuhkan. Ia akan memberikan kasih karunia yang cukup untuk hari kita. Hanya mereka yang terus-menerus menerima suplai kasih karunia yang baru yang akan memiliki kuasa sebanding dengan kebutuhan harian mereka dan kemampuan mereka untuk menggunakan kuasa itu. Alih-alih menantikan waktu di masa depan ketika melalui pencurahan kuasa rohani yang istimewa, mereka akan menerima kemampuan ajaib untuk memenangkan jiwa. Mereka setiap hari menyerahkan diri kepada Allah agar Ia dapat menjadikan mereka bejana yang layak untuk digunakannya. Setiap hari mereka memanfaatkan kesempatan untuk melayani yang ada dalam jangkauan mereka. Setiap hari mereka menjadi saksi bagi Sang Guru dimanapun mereka berada, baik dalam lingkup kerja yang sederhana di rumah maupun di ladang pelayanan yang lebih luas. Bagi pekerja yang telah menguduskan diri, ada penghiburan yang luar biasa dalam pengetahuan bahwa Kristus sendiri selama hidupnya di dunia setiap hari mencari Bapanya untuk memperoleh suplai kasih karunia yang baru. Dan dari persekutuan dengan Allah itu, ia keluar untuk menguatkan dan memberkati orang lain. Setiap pekerja yang mengikuti teladan Kristus akan dipersiapkan untuk menerima dan menggunakan kuasa yang telah dijanjikan Allah kepada gerejanya untuk mematangkan penamaian di bumi. Setiap hari ketika para pembawa kabar Injil berlutut di hadapan Tuhan dan memperbaharui janji penyerahan diri mereka kepadanya, Ia akan memberikan kepada mereka kehadiran Roh-Nya dengan kuasa yang menghidupkan dan menguduskan. Ketika mereka melangkah menjalani tugas hari itu, mereka memiliki jaminan bahwa kuasa Roh Kudus yang tidak kelihatan memungkinkan mereka menjadi rekan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Demikian bacaan renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Bapak Nemani. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Surat Rasul Paulus ke jemaat Filipi berkaitan erat dengan kondisinya yang sedang berada dalam penjara. Jemaat Filipi dikenal sebagai salah satu jemaat yang sangat mendukung pelayanannya, baik secara doa maupun materi. Mereka bahkan mengirim bantuan melalui Epafroditus ketika mengetahui keadaan Paulus. Karena itu, surat ini tidak hanya berisi pengajaran, tetapi juga ungkapan syukur, sukacita, dan kedekatan hubungannya dengan jemaat Filipi. Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 19, sebagaimana ayat inti renungan malam ini berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam ayat ini, Rasul Paulus menyampaikan keyakinan bahwa Allahnya akan memenuhi segala kebutuhan jemaat menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa maksud pernyataan Rasul Paulus ini? Maksud pernyataan Rasul Paulus ini bukan sekedar janji berkat materi, melainkan penegasan bahwa Allah setia memelihara umatnya sebagaimana jemaat Filipi telah setia memberi dukungan kepadanya. Rasul Paulus ingin meneguhkan bahwa kebaikan mereka tidak sia-sia dan bahwa sumber kecukupan sejati bukan pada kemampuan manusia, tetapi pada Allah sebagai sumber segalanya yang tidak terbatas. Dengan demikian, Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah akan menyediakan semua yang benar-benar mereka perlukan untuk hidup dalam Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Tidak kurang, tetapi cukup. Pernyataan Rasul Paulus ini juga berlaku kepada kita. Segala keperluan kita terpenuhi di dalam hubungan yang hidup dengan Kristus yang terus-menerus. Artinya, kita bersatu dengan Kristus sama dengan ranting melekat pada pokok anggur. Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap di dalam Kristus? Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 231, paragraf 4, berkata, setelah persatuan dengan Kristus terbentuk, persatuan itu hanya dapat dipelihara melalui doa yang sungguh-sungguh dan usaha yang tidak kenal lelah. Kita harus melawan, kita harus menyangkal, kita harus menaklukkan diri melalui kasih karunia Kristus. Dengan keberanian, dengan iman, dengan kewaspadaan, kita dapat memperoleh kemenangan. Persatuan dengan Kristus tidak terjadi sekali saja lalu selesai, tetapi harus terus dijaga melalui doa yang sungguh-sungguh dan usaha yang konsisten. Proses ini menuntut perjuangan melawan keinginan diri, menyangkal ego, dan menundukkan diri. Dengan bantuan kasih karunia Kristus, yaitu Roh-Nya, kita berani, beriman, dan waspada, sehingga dapat meraih kemenangan dan menjadi sumber kehidupan rohani dari hari ke hari. Sering kita khawatir tentang masa depan atau masa mendatang, tetapi Allah menjanjikan sesuatu yang berbeda. Kasih karunia melalui anaknya Yesus Kristus cukup untuk hari ini. Seperti manna yang segar di padang gurun, Allah memberikan sesuai kebutuhan harian kita, bukan untuk disimpan, tetapi untuk digunakan setiap hari dan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Roh Nubuat di dalam letter 82 tahun 1901 paragraf 6 berkata, kepada kita telah diberikan hak istimewa yang tinggi untuk hidup seperti Kristus hidup. Hidup kita harus tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Maka kita akan memiliki berkat sorga yang paling melimpah
untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Dari Juru Selamat yang tinggal di dalam kita akan menerima setiap hari persediaan kasih karunia dan kuasa yang segar. Dengan kasih karunia, yaitu kehadiran Yesus Kristus dalam hati kita, merupakan kebutuhan kita setiap hari. Hidup kita disucikan dari hari ke hari. Kita menyatakan Kristus dalam penurutan yang rela, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan pengabdian yang rela berkorban. Dengan demikian, terang kita akan bersinar dan Allah akan dimuliakan. Kita menjadi pekerja bersama Allah untuk memberitakan Injil sesuai perintah dari penasihat ajaib kita. Renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 117, paragraf 3 berkata, bagi pekerja yang telah menguduskan diri, ada penghiburan yang luar biasa dalam pengetahuan bahwa bahkan Kristus sendiri selama hidupnya di dunia setiap hari mencari Bapanya untuk memperoleh suplai kasih karunia yang baru. Dan dari persekutuan dengan Allah itu, ia keluar untuk menguatkan dan memberkati orang lain. Kita yang meneladani Kristus akan diperlengkapi dengan kuasa ilahinya untuk menjalankan pekerjaannya, khususnya dalam mematangkan penuaian rohani. Melalui penyerahan diri yang diperbaharui setiap hari dalam doa, kita menerima kehadiran Roh Yesus Kristus yang menghidupkan dan menguduskan. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah memenuhi kebutuhan kita setiap hari, baik fisik maupun rohani, agar kita dapat melayani dalam pekerjaan kita maupun dalam pekerjaan mengabarkan Injil untuk memuliakan Dia. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini yang menyatakan kepada kami bahwa Bapa akan memenuhi segala keperluan atau kebutuhan kami setiap hari, baik fisik maupun rohani, sehingga kami dapat membagikannya kepada mereka yang membutuhkan. Kami menjadi terang bagi sesama kami melalui kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami dapat mengabarkan Injil dan menjadi terang bagi sesama kami. Sucikanlah hidup dan karakter kami agar serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila tiba saatnya, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.